Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Selamat pagi anak-anak ibu semua dari kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7E SMP Negeri 1 Widasari. Hari ini, today we are going to learn about descriptive text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ibu sudah upload materi ini di Google Classroom. Silahkan kalian baca-baca. Kalian bisa buka filenya, pilih salah satu, bisa pilih format PDF atau yang PPT. Pilih salah satu saja. Nah, sekarang Ibu akan buat video penjelasan tentang materi descriptive text, sehingga Ibu harap kalian bisa lebih memahami materi ini dan lebih semangat lagi belajarnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung WA ke Ibu ya. Oke, langsung kita mulai saja hari ini. Kita akan membahas descriptive text. Dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan teks deskripsi atau bacaan deskripsi. Apa itu descriptive text? Oke, kita buka slide selanjutnya ya. Oke, pengertian dari descriptive text. Descriptive text is a text that contains the description of an object, which is an animal, place, people, thing, and etc. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih bisa diterjemahkan, teks deskripsi adalah bentuk teks yang berisi gambaran tentang suatu objek. Jadi dalam bacaan teks deskripsi itu isinya adalah deskripsi, gambaran tentang suatu objek. Objeknya bisa orang, bisa benda, bisa binatang ya. Dalam teks deskripsi, orang, benda, atau binatang itu dijelaskan, dideskripsikan sifatnya, bentuknya, ciri-cirinya, dan lain-lain. Jadi kurang lebih pengertian dari teks deskripsi seperti itu ya. Berikutnya, apa sih tujuan dari descriptive text? Tujuannya adalah yang pertama, mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek khusus. Apa objek khususnya? Ya tadi seperti Ibu contohkan, objek khususnya bisa orang, bisa benda, bisa binatang, apapun itu. Contoh, nanti kalian misalnya akan membuat teks deskripsi tentang binatang. Kalian misalnya punya binatang peliharaan, kucing misalnya. Kalian deskripsikanlah kucing kalian. Namanya siapa? Besarnya seperti apa atau seberapa? Warna bulunya apa? Matanya berwarna seperti apa? Dan lain-lain. Bisa juga mendeskripsikan tentang benda. Misalnya kalian punya barang baru, misalnya kalian punya tas baru. Kalian deskripsikan tas kalian. Warnanya apa, harganya berapa, bahannya apa, ukurannya sebesar apa, dan lain sebagainya. Itu tujuannya ya. Jadi sekali lagi, tujuan dari descriptive text adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek khusus. Oke. Lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-ciri dari descriptive text yang pertama, sebuah teks deskripsi itu hanya fokus pada satu objek saja. Misalnya, kalian membaca sebuah bacaan tentang kucing, hewan peliharaan ya. Berarti dalam satu bacaan itu isinya adalah deskripsi dari kucing saja, tidak membicarakan yang lain, tidak membahas yang lain. Itu ya. Di dalam teks itu biasanya memuat beragam informasi tentang deskripsi fisik, makanan, habitat, dan asal-usul, perkembangbiakan hingga fakta-fakta unik
terkait hewan tersebut. Misalnya kucing peliharaan kalian memiliki ciri-ciri unik. Misalnya hidungnya pesek karena mungkin hewan peliharaan kalian itu kucing Persia, atau bulunya panjang dan lembut, dan lain sebagainya. Pokoknya dalam teks deskripsi itu isinya adalah deskripsi dari gambaran dari objek yang ingin kalian bahas, ya. Ciri lain dari teks deskripsi yaitu menggunakan grammar, tenses, simple present tense. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini ya. Next, kita akan bahas strukturnya. Strukturnya simple aja. Descriptive text hanya memiliki 2 struktur atau bagian ya. Seperti kalian memiliki anggota tubuh, pasti kan ada bagi-bagiannya kan? Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Begitu juga descriptive text ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama disebut identification, identifikasi. Di bagian ini berisi tentang topik atau objek apa yang akan dibahas. Bagian kedua disebut description atau deskripsi. Di bagian ini berisi tentang gambaran suatu objek mengenai detail objek tersebut, seperti keadaan fisik objek, bentuk, sifat, asal-usul, hingga fakta-fakta unik lainnya. Oke, tadi struktur ya. Masih bingung mungkin ya setelah mendengarkan penjelasan Ibu mengenai pengertian, tujuan, dan struktur. Kita langsung lihat contohnya biar lebih jelas ya. Nah, ini adalah contoh descriptive text, contoh bacaan deskripsi. Judulnya My Best Friend Arkan. Ini yang dideskripsikan siapa? Arkan ya. Objeknya Arkan, orang. Kita baca teksnya. Kalian boleh coba ikuti di rumah ya, biar kita latihan speaking juga. I have a best friend. His name is Arkan. Saya punya seorang teman baik, namanya adalah Arkan. Arkan is my classmate. Arkan adalah teman sekelasku. He is tall and a bit fat. Dia tinggi dan agak gemuk. He has curly hair. Dia punya rambut yang curly, keriting. He wears a pair of glasses. Dia memakai kacamata. His hobby is reading and playing PlayStation. Hobinya adalah membaca dan bermain PS. When we have spare time, ketika kita punya waktu luang, we always play PS together. Kita selalu bermain PlayStation bersama. We usually play it in the afternoon from 3 to 4. Kita biasanya main PS di sore hari dari jam 3 sampai jam 4. Jangan lama-lama ya kalau main PS ya, maksimal 1 jam. Arkan is the same age as I am. Arkan usianya sama dengan saya. He is 13 years old. Dia usianya 13 tahun. Most of my friends like Arkan. Sebagian teman-teman sangat menyukai Arkan. Because he is a nice boy. Karena dia anak laki-laki yang baik. He is polite and helpful. Dia sangat sopan dan suka membantu. Jelas ya? Jadi ini adalah contoh dari descriptive text. Teks deskripsi yang mendeskripsikan, menggambarkan tentang seseorang yang bernama Arkan. Di dalam teks ini dijelaskan sifat-sifatnya Arkan, ya, usianya Arkan, dan bagaimana pandangan si penulis mengenai sahabat baiknya Arkan. Coba kalian lihat. Yang dicetak tebal dan digaris bawahi ini disebut adjective ya, kata sifat. Kata sifat ini adalah milik Arkan. Tadi sudah Miss En bantu terjemahkan ya. Kalian ingat nggak? Nah, sebagai latihan,
Coba baca ya. Now please write the underlined words above and find the meaning. Cari arti kata-kata sifat yang ada dalam teks arkan tadi, yang digarisbawahi dan dicetak tebal ya. Cari artinya, tulis di buku catatan kalian masing-masing, lalu upload fotonya di tugas Google Classroom ya, sebagai bukti kalian mengerjakan tugas. Tadi ada 8 kata sifat yang digarisbawahi dan dicetak tebal. Ada best, tall, fat, curly, same, nice, polite, and helpful. Kalian masih ingat tidak artinya apa? Silahkan kalian ingat-ingat lagi atau di play lagi tadi penjelasan dari Miss N, atau boleh juga kalian buka kamus ya. Kalau bisa di handphone ada kamus ya, ada aplikasi kamus biar ketika kalian membaca teks dalam bahasa Inggris dan kalian tidak mengerti artinya, kalian bisa langsung cek di kamus ya untuk mencari artinya. Oke. Materi ini kalau bisa kalian catat di buku catatan masing-masing sebagai catatan bagi kalian. Jadi kalian rangkum poin-poin pentingnya, kalian tulis tadi contoh teks tentang arkannya, lalu kalian kerjakan latihannya. Tulis di buku catatan kalian masing-masing ya. Tetap semangat belajar daring dari rumah ya. Kalau ada yang masih kurang mengerti, boleh langsung WA Miss N ya. Kan dengan senang hati Miss N jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jangan malu-malu ya. Jangan juga mengeluh, aduh udah bosen belajar daring. Ya, jangan mengeluh karena mengeluh tidak ada gunanya. Oke, semangat selalu untuk anak-anakku semua. Semangat belajar, semangat sukses. Thank you students, thank you everyone, thank you for your attention. See you next week. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.